Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Rita Susanti dari SD Al-Quran Nahwanur, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2025 Pada hari ini, Senin 17 November 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Gaya di Sekitar Kita pada mata pelajaran IPAS fase B kelas 4 semester 1 di SD Al-Quran Nahwanur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang muslim, apa kabar? Baik. Selamat pagi muslimah, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, santri hebat, bersemangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, hari ini ada yang tidak masuk. Ada Siapa yang nggak masuk hari ini? Mas Ido sama Mas Daunan. Ya, Ustazah lihat dulu kebersihannya. Sudah bersih ya? Sudah menyapu semua? Sudah. Oke, sudah rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Berarti sudah siap belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Nah, doanya akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mas Adim. Silakan Mas Adim. Berdoa, Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Mbak Askia. Silakan Mbak Askia. Sebelum menyanyikan lagu Garuda Pancasila, silakan teman-teman untuk berdiri. Ya, silakan berdiri dengan sikap siap. Sudah siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, teman-teman masih ingat untuk materi minggu lalu tentang apa? Oke, berarti tentang pengertian gaya. Masih ingat apa itu gaya?
Oke. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Sekarang kita saksikan dulu video kali ini. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola? Gol! Sampai bola masuk. Kita akan belajar tentang apa gaya ya? dan gerak di Kira-kira kita akan belajar tentang apa hari ini? Tentang gaya. Terus apa lagi? Pengaruh gaya terhadap benda. Oke. Bentar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Sebelum kita belajar, maka Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam gaya. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mengelompokkan macam-macam gaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah melakukan praktek, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, apa itu gaya? Ya, terus kemudian apa saja pengaruh terhadap benda? Nah, ini akan kita cari tahu nanti ya. Nah, ini. Nah, setelah ini kita akan melihat video. Kita cari tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh Aga dan Dara. Yuk simak video percakapan antara Aga dan Dara. Adik beradik. Percakapan antara Aga dan Dara. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Aga. Kemudian Dara menjawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Adik-adik, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan Aga dan Dara agar mereka bisa memindahkan kontainernya ke depan? Nah, tadi Aga dan Dara ini punya keinginan untuk memindahkan apa teman-teman? Kontainer. Isinya apa kontainernya? Ya, ada buku. Ini di sini ada buku-buku yang akan dibaca bersama teman-temannya. Nah, Dara ini bertanya, bagaimana cara memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda itu? Kira-kira teman-teman diapakan? Didorong. Ada lagi? Ditarik, diangkat. Ya, ada 3 macam yang bisa dilakukan. Nah, tadi yang pertama dengan cara diangkat, kemudian yang kedua didorong dan ditarik. Nah, pertanyaannya, apa itu gaya tadi? Masih ingat? Ya, oke. Ya, sebentar. Nah, ya benar, gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, ini ada macam-macam gaya. Coba salah satu dari teman kita akan melakukan praktek tentang gaya otot. Ada yang tahu gaya otot itu seperti apa? Coba Mbak Firly maju ke depan, boleh? Dipraktekkan. Minta tolong untuk memindahkan ini meja. Oke. Terima kasih. Boleh silakan duduk. Nah, teman-teman, Mbak Firly ini melakukan apa?
Yang dilakukan apa? Mendorong. Terjadi gaya apa kira-kira di situ? Gaya otot. Oke. Selanjutnya. Nah, yang kedua adalah gaya gesek. Coba teman-teman menggosokkan tangannya. Apa yang dirasakan? Panas. Kira-kira gaya apa yang terjadi di situ? Gaya gesek. Kemudian yang ketiga adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas itu biasanya terjadi pada apa? Ada yang tahu? Busur dan panah. Ya, ada karet. Selanjutnya ada gaya magnet. Nah, ini ada magnet. Nah, teman-teman lihat ini ada magnet bentuk apa ini? Bentuk U. Terus ini ada magnet bentuk batang. Nah, coba ini Mbak Zafira boleh maju? Mbak Zafira? Nah, ini. Coba apa yang terjadi saat magnet didekatkan dengan ini apa teman-teman ini? Ini namanya klip. Klip dari besi. Silakan Mbak Zafira. Nah, ini ditunjukkan ke temannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, klipnya menempel pada magnet. Oke, terima kasih Mbak Zafira. Boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi. Coba Mbak Anin, silakan maju ke depan. Ini silakan dipegang bolanya. Kemudian silakan dilepaskan. Apa yang akan terjadi? Teman-teman coba. Jatuh. Tolong diambil. Ya. Oke, terima kasih Mbak Anin. Silakan duduk kembali. Nah, itu adalah contoh apa tadi? Bola yang jatuh. Contoh gaya gravitasi. Oke. Tepuk gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gravitasi. Oke, itu ya. Tepuk macam-macam gaya. Selanjutnya, nah ini gaya otot, yaitu gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Gaya ini terjadi saat kita mendorong, menarik, mengangkat, atau membawa sesuatu dengan kekuatan tubuh. Contohnya gaya otot apa saja itu? Ada, ya, mendorong mobil. Ada lagi, membuka pintu, mendorong troli, menarik kotak kayu. Ya. Selanjutnya ada gaya gesek. Itu gaya yang terjadi saat dua permukaan benda saling bersentuhan dan bergesekan. Contohnya, teman-teman pernah main perosotan? Nah, itu berarti terjadi gaya gesek antara apa dan apa, teman-teman? Perosotan sama tubuh kita atau kaki kita. Terus kemudian gaya gesek satunya lagi. Nah, teman-teman pernah bersepeda? Nah, terus pernah melakukan ngerem? Ya, berarti terjadi gaya gesek antara apa dan apa, teman-teman? Kampas rem dan ya. Selanjutnya ada pernah lihat tukang kayu sedang menggergaji. Berarti terjadi gesekan antara apa dengan apa itu? Kayu dan gergaji. Ya, kayu dan gergaji. Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya tarik yang ditimbulkan oleh benda elastis. Masih ingat benda elastis? Benda yang lentur. Boleh. Contohnya ada karet, ada pegas, ada pir. Nah,
Gaya ini muncul saat benda ditekan, ditarik atau dilepaskan. Contohnya gaya pegas adalah busur dan panah. Terus bermain trampolin. Selanjutnya memantulkan bola. Terus main ketapel. Nah, selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya ada di benda kompas. Kemudian magnet yang menarik paku atau klip kertas tadi ya, yang sudah dipraktikkan oleh Mbak Zafira. Kemudian ada magnet yang menempel di pintu kulkas. Selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya tarik bumi yang menyebabkan semua benda-benda jatuh ke tanah. Contohnya ada buah yang jatuh, terus ada daun-daun yang jatuh, kemudian ada air terjun. Terus pernah lihat terjun payung? Nah, ya, terjun payung yang selanjutnya. Nah, kita menyanyi dulu untuk memberikan semangat. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat merubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak dapat berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Ada gaya magnet dan juga gravitasi. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Ada gaya magnet dan juga gravitasi. Gaya contohnya kita mendorong mobil. Gaya gesek contohnya saat mengerem sepeda. Gaya pegas contohnya adalah busur dan panah. Gaya magnet contohnya ada di benda kompas. Hei, gaya gravitasi contohnya buah yang jatuh. Ingatlah kawan semua, jangan sampai lupa. Sudah tambah semangat teman-teman? Sudah tambah semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Sekarang kita akan mempelajari apa saja pengaruh gaya. Yaitu gaya itu mempengaruhi benda apa saja. Apa saja pengaruh gaya terhadap benda itu. Kita cari tahu ya. Yuk. Nah ini, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat menyebabkan satu, benda diam menjadi bergerak. Contohnya tadi, Mbak Firly yang mendorong meja. Kemudian benda bergerak menjadi diam. Contohnya saat teman-teman ini pernah melihat permainan sepak bola, ditendang, kemudian bolanya ditahan oleh kaki, itu jadi bolanya jadi diam. Kemudian ada benda bergerak berubah arah. Contohnya melemparkan bola ke tembok, bolanya memantul lagi, itu jadi benda yang bergerak berubah arah. Kemudian plastisin yang ditekan-tekan akan berubah bentuknya. Nah ini pengaruh gaya. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda bergerak berubah arah. Ini memantul tadi, melemparkan bola ke lantai. Terus yang keempat, gaya menyebabkan benda berubah bentuk, yaitu bermain plastisin. Nah, sekarang teman-teman akan berkelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Satu saja
untuk mengambil. Nah, sebelum dikerjakan, Ustazah akan menjelaskan cara mengerjakannya. Oke, cara mengerjakannya nanti silakan dituliskan nama anggota kelompoknya, ya. Ini tentang macam-macam gaya. Di sini tugas teman-teman adalah menggunting. Jadi guntinglah gambar di bawah ini, kemudian tempelkan di LKPD. Di LKPD-nya yang ini. Kemudian sesuaikan dengan kelompok gaya yang terjadi di mana. Apakah gambar itu termasuk gaya otot? Di sampingnya sini ya, nempelkannya. Kemudian setelah ditempelkan, nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan di depan. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan dikerjakan. Tadi ini boleh pakai lem atau pakai ini? Pakai double tip nempelkannya. Gimana tadi? Ini. Silakan mengambil double tip satu-satu. Ya, boleh. Silakan segera digunting, bisa kerjasama mengguntingnya. Ada yang mau ditanyakan? Dikumpulkan dulu di sini, enggak apa-apa. Apa? Ya, boleh. Silakan ditempel. Kerjasama dong. Ditempel-tempel, segera ditempel. Yang sudah dipotong, segera ditempel. Ini Mbak, mendekat boleh? Ayo, sini. Gaya apa? Menurutmu gaya apa? Segera ditempel. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Oke, kelompok 2 sudah selesai. Boleh maju ke depan duluan. Oke, kelompok 1, silakan Mas, perwakilan dari kelompok 1 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok berapa? Ya, akan menyampaikan tentang macam gaya yang sudah dikerjakan. Oke, silakan. Oke. Ya. Menari kontainer. Oke, ya. Oke, lanjut. Contohnya menggergaji kayu. Ya, menggergaji kayu. Perosotan. Ya. Dan mengirim sepeda. Oke, selanjutnya ada. Punya menari usul. Ya. Bermain ketapel. Ya. Bermain trampolin. Ya. Ya. Selanjutnya. Kompas. Lalu pakai Yang ya. Oke, selanjutnya terakhir. Ya. 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 Oke, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Good job. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, setelah
kita tadi mengelompokkan macam-macam gaya yang terjadi, maka kesimpulan kita hari ini adalah apa saja? Kita belajar tentang apa saja? Pertama, ya gaya atau macam-macam gaya. Ada gaya apa saja? Gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, sama gaya. Oke, terus kemudian apa saja pengaruh gaya pada benda? Ya, benda bergerak menjadi diam. Ada lagi? Ya, benda diam menjadi bergerak. Terus? Ya, benda bisa berubah arah. Ya, terus selanjutnya gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Oke. Kemudian selanjutnya ini ya, evaluasi. Ustazah akan membagikan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh teman-teman sendiri-sendiri ya, nanti dikumpulkan. Oke. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit lagi. Sambil menunggu temannya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Oke, terima kasih. Setelah kita belajar hari ini, apa yang dirasakan teman-teman? Senang, alhamdulillah. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat merubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak dapat berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Ada gaya magnet dan juga gravitasi. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Ada gaya magnet dan juga gravitasi. Gaya otot contohnya kita mendorong mobil. Gaya gesek contohnya saat mengerem sepeda. Gaya pegas contohnya adalah busur dan panah. Gaya magnet contohnya ada di benda kompas. Hei, gaya gravitasi contohnya buah yang jatuh. Ingatlah kawan semua, jangan sampai lupa. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ustazah minta teman-teman untuk mempersiapkan materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan energi. Ada energi apa saja nanti dipelajari dulu di rumah, dibaca bukunya, agar pada pertemuan berikutnya kita sudah siap untuk belajar. Ya, betul sekali Mbak Filzah. Selanjutnya kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa nanti bersama-sama. Tujuannya apa teman-teman kita tadi berdoa? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan Mas Adim. Diangkat kepalanya, ditundukkan, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.